iblis itu juga kan punya keinginan yang kemarin kami sampaikan itu supaya iblis itu ditangguhkan. Tolong aku ditangguhkan ya Allah. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis itu berkata kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhan kami, fa'anzirni, maka tangguhkan aku. Artinya jangan dimatikan dulu ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Tapi harapan iblis itu dituruti oleh Allah, tapi tidak sempurna. Artinya apa? Mintanya kan sampai hari kebangkitan. Tapi oleh Allah itu dibatasi sampai yaumul qiyamah. Jadi kalau bahasa bebas kita berdialog ini, ya Allah, ya gak apa-apa kalau memang kau melaknatku, menganggap aku ini pembangkang, tangguhkan, jangan dimatikan sampai nanti hari kebangkitan. Tapi oleh Allah, harapan itu tidak sepenuhnya dituruti. Ya enggak lah, sampai yaumul qiyamah. Sebab nanti hari kiamat, iblis pun juga mati. Nah coba kan dituruti oleh Allah, semua mati, lalu kemudian iblis juga akan mati. Ketika kita di yaumul mahsyar, hari kebangkitan, itu masih digoda terus. Bisa jadi kita terus dirayu terus. Ketika mau menghadap Allah, amal kita mau ditimbang, amal kita mau dihisab, iblis selalu memperdaya kita terus. Nah untungnya Allah tidak menuruti 100% harapan iblis. Harapannya kan yauma yub'atsun, tangguhkan aku sampai hari dibangkitkannya makhluk. Tapi oleh Allah hanya dituruti, ya enggak, sampai kiamat saja. Jadi tidak ada perkecualian. Semua mati, kullu syai'in halikun. Semua hancur. Illa wajah, hanya aku yang tidak. Nah kamu kalau nggak mati juga ya hari kiamat, podo karo menandingi aku kata Allah. Ya nggak bisa. Malaikat TKB mati kok. Bahkan malaikat Israel hari kiamat itu juga meninggal. Malaikat Israfil juga meninggal. Malaikat Jibril juga meninggal. Nah lalu kemudian dihidupkan lagi. Lalu soal setan jadi melok-melok gak mati, kayak enak ya kan gitu. Makanya kiamat pun juga iblis mati. Jadi diciptakannya makhluk semacam iblis itu justru menguntungkan kita. Karena apa? Karena dengan begitu kita selalu bergantung kepada Allah dari bahayanya setan. Jadi kemarin ibu-ibu kan bertanya, loh apa iblis itu beranak pinak? Iya beranak pinak. Jadi iblis itu perbandingannya dengan manusia 9-1. Kalau manusia itu melahirkan 1, iblis itu melahirkan 9. Bahkan menurut riwayat Ibnu Abbas, iblis itu bertelur. Ya, sekali bertelur itu 10. Sekali bertelur itu 10. Dan satu telur itu melahirkan 70 setan. Ya hitung saja. Sekali bertelur itu 10. Satu telur isinya 70 setan. Berarti 70 kali 10 gitu, 700 ya. Sekali lahir 700. Cerot 700, cerot 700. Nah kalau manusia kembar saja menguntungkan. Jarang yang kembar 10 gitu. Pokoknya kembar 700 ya. Nah iblis itu kembar 700 setiap hari. Makanya iblis itu semakin wakil, manusia semakin musuh. Jadi sebenarnya Al-Quran itu selalu mengingatkan kepada kita, inna syaitan aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh kalian manusia. Mengapa
Allah selalu mengingatkan kita. Saking wakai iblis, kan akai setan tadi. Iblisnya satu, keturunannya lebih banyak. Sehingga bisa jadi kita satu orang sing nggodha itu wakai. Yang menggoda kita itu banyak. Dari arah kanan, kiri, depan, belakang. Selalu untuk memperdaya kita tanpa berputus asa, hingga di saat kita nazar sekalipun itu iblis tidak menyia-nyiakan waktunya untuk supaya manusia ini mengikuti kesesatan iblis dan setan. Lah, tidak setiap jin itu setan, ya. Bisa jadi manusia pun bisa disebut setan. Jadi definisi setan itu jin atau manusia yang sesat dan menyesatkan. Kan ada sih orang sesat itu, orang dolim itu, tapi mendolimi dirinya toh. Ada orang berbuat dosa tapi untuk dirinya saja. Tapi kalau sudah berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat sesat, dan ngajak-ngajak orang lain, itu yang disebut setan. Jadi setan itu sudah sesat ngajak orang lain. Nah, itu namanya ya sama dengan mubalek, ustaz, sama orang awam. Kalau orang awam ini taat untuk dirinya. Ya wah, sholat kanggo dhewe, ibadah untuk dirinya. Beda kan dengan mubalek. Dai, ustaz itu kan orang yang beribadah tapi ngajak orang-orang lain juga. Nah, sama dengan itu bedanya. Jadi kalau setan itu orang yang sesat ngajak orang sesat. Terus sesat pada dirinya, ngajak orang lain supaya juga sesat pula. Nah, kalau ada manusia, ya enggak bangsa jin, no. Kalau ada manusia kiranya sesat mengajak orang lain juga sesat, berbuat dosa, kemudian mengajak orang lain juga agar berbuat dosa seperti dirinya, itulah setan. Setan dasir. Setan dasir. Qala fahrus minha fa innaka rajim. Qala berkata Allah, fahrus, maka keluarlah kamu. Kalimatnya mufrad memang, mufrad itu kalimat satu. Kalau misalnya iblis itu banyak, tentu fahruju gitu. Perintahnya itu fahruju, keluarlah kalian. Tapi buktinya di ayat ini mufrad, artinya satu kamu. Ya berarti iblis itu cuma satu. Ketika saat diusir di surga itu, lah beranak pinangnya dia nikah sama jin-jin itu, ya. Termasuk juga iblis itu bisa menikahi para wanita, para manusia, terutama yang haid, yang nifas. Itu hati-hati. Dalam keadaan haid, nifas, tolong selalu berzikir, mengingat kepada Allah. Karena bagi iblis, bagi setan, kesempatan emas. Kan perempuan tak boleh sholat, tak boleh baca Quran, tak boleh ini itu. Sehingga di pikirnya los, kosongan itu. Nah makanya sekalipun tidak sholat, tidak puasa, tidak baca Quran, tapi kan berzikir boleh, beristighfar boleh, baca sholawat boleh. Jangan tinggalkan untuk selalu berzikir. Kalau ibu sudah menopause, ya putri-putrinya, cucu-cucunya yang perempuan itu diingatkan, mantunya diingatkan. Ojo lali sekalipun dalam keadaan haid untuk berzikir kepada Allah. Karena apa? Kalau tidak, setan mendekati dan menzinai, naudzubillah, menzinai. Makanya iblis itu, setan itu banyak jumlahnya. Di mana tempat tinggalnya? Laut. Makanya
dongeng-dongeng yang seringkali kan istana singgah raja daripada iblis itu di laut. Karena bumi terlalu kecil bagi iblis, sehingga dia daratan terlalu kecil, sehingga karena sudah banyak manusianya kan, nah makanya mereka tinggal di laut. Karena apa? Saking pakai tadi. Kalau satu telur jumlahnya 70 setan. Nah kalau sehari bertelur 10 kali 70, berarti kan 700. Kita kayak ini coba. Daratan, tidak cukup. Makanya singgah sananya iblis itu di laut. Sehingga ada cerita-cerita dongeng-dongeng tentang apa? Roro Kidul ya. Yang Ratu Roro Kidul, yang ini itu dan sebagainya di laut. Memang tidak salah, ya. Memang tidak salah. Fahruz minha, keluarlah kamu hai iblis minha dari surga. Fa innaka rajim, maka sesungguhnya kamu akan dirojim. Rojim itu ay marjum, yang dilaknat, ya, yang dilaknat. Monggo, teman-teman, para bapak, ibu, barangkali ada pertanyaan, ya. Dengan kajian tafsir ini minimal kita mengerti bahwa iblis itu bukan sembarang orang, ya. Dia adalah orang yang paling alim, yang saat itu berada di surga, orang yang paling sakti, tapi karena kesombongan, sehingga disitulah menjadi sebuah pelajaran bagi kita menjauhkan sifat-sifat penyakit hati, terutama dengki, sombong dan lain sebagainya itu, supaya kita tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo. Tanya Ustaz. Iya. Menurut keterangan tadi bahwa apa itu berarti setan atau iblis itu wujud fisik makhluk dan sifat buruk. Sifat buruk manusia dan sifat buruk jin itu termasuk iblis. Mohon penjelasan Ustaz. Iya. Jadi yang dilaknat oleh Allah itu kan iblis, ya, iblis. Dan secara fisik dia punya fisik, punya jasad dan punya roh. Tapi berbeda dengan fisik manusia, ya. Berbeda dengan fisik manusia, punya fisik tertentu. Iblis itu konon di dalam sebuah keterangan dalam sebuah hadis, dia punya tangan 4, di pundaknya itu juga punya tangan 6, demikian pula di kepalanya ada tanduknya, kemudian telinganya itu memanjang seperti telinga apa itu yang memanjang kambing, ya. Demikian pula matanya tidak bulat tapi memanjang pula ke samping, dan banyak ciri-ciri termasuk kakinya banyak bulunya seperti kaki kuda seperti itu. Jadi artinya ya lebih buruk, menyeramkan, ya. Secara fisik lebih buruk, manusia ini lebih sempurna. Lah, sifat iblis itu kan sombong, ya. Sifat iblis itu kan pembangkang. Lalu kemudian mengajak para jin dan para manusia agar berlaku seperti iblis tersebut, agar bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah, agar sesat. Lalu kemudian diperintahkannya oleh iblis para jin manusia yang sesat ini supaya juga mengajak yang lain agar berlaku sesat. Nah, itulah yang disebut setan. Jadi setan itu sebutan secara sifat,
ya, iblis itu juga setan. Karena apa? Karena iblis itu membangkang, kemudian ajak-ajak yang lain supaya juga membangkang, maksiat. Sehingga iblis juga dikatakan setan. Demikian pula para jin dan manusia yang sesat kemudian menyesatkan yang lain, itu juga masuk kategori juga setan. Jadi kalau aslinya ya iblis. Iblis itu nama aslinya Azazil. Adapun setan itu sifat. Jadi sifat. Jadi orang atau manusia atau siapapun yang sifatnya berlaku sesat dan mengajak orang lain untuk sesat, itulah setan. Boleh Ustaz. Nanti setelah hari kiamat, iblis setan itu ada hisab atau tidak? Iya. Kan menurut keterangan itu menungso itu ada hisab, timbangan dan terus. Nah ini yang mengajak keburukan ini kan setan iblis. Ini nanti ada hisab atau langsung masuk neraka? Iya. Betul Ustaz. Iya. Jadi hari kebangkitan itu kan berlaku untuk siapapun. Karena di dalam Al-Quran sebenarnya tujuan diciptakannya manusia dan diciptakannya jin itu kan jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau aku ciptakan golongan jin dan manusia itu hanya untuk ibadah. Jadi tujuannya untuk ibadah. Tidak ada Allah menciptakan untuk semata-mata berlaku maksiat dosa seperti iblis itu. Tidak ada. Sebenarnya semuanya untuk ibadah, termasuk yang malaikat diciptakan untuk ibadah. Tentunya dengan ibadahnya itu ketika kelak hari kiamat dibangkitkan, maka secara otomatis harus dihisab semuanya. Harus dihisab semuanya. Tidak berlaku hanya orang mukmin saja. Baik itu orang mukmin, orang kafir, demikian pula bangsa manusia, bangsa jin. Dan karena iblis itu masuk kategori jin juga, semuanya pasti akan dihisab. Dan ketika di zaman Nabi Musa, ya, iblis itu ada keinginan tobat, Nah karena Nabi Musa itu termasuk Nabi yang punya mukjizat kalamullah, yang bisa berdialog dengan Allah, disampaikannya kepada Nabi Musa. Tolong Nabi Musa, sampaikan saya ingin bertobat. Bagaimana caranya? Maka kemudian disampaikan oleh Allah. Syaratnya cuma satu, gampang sebenarnya. Sekalipun dosanya seambrek, begitu banyak, menyesatkan miliaran orang juga. Tapi Allah cuma minta satu syarat. Ya syaratnya seperti dulu, sujudlah ke Nabi Adam. Begitu disampaikan Nabi Musa, apa jawaban daripada iblis? Dulu ketika hidupnya sedang nggak mau kok. Sekarang sudah mati malah suruh sujud. Ya gak paten dari orang Jawa kan gitu. Ya nggak mau saya. Ya di situ akhirnya nggak mau tobat sampai yang berkiamat. Itu kan akan dihisab juga. Jadi Allah itu pengasih, pengampun. Iblis yang begitu banyak dosa itu andai kata mau bertobat diterima kok. Tapi iblisnya yang ngomong, bahasa orang Jawa itu ngomong ya. Hanya syaratnya satu tok, sujud tok ke Nabi Adam. Kalau mau sujud lo bisa ampuni, karena iblis. Nah contoh seperti itu. Jadi berlaku untuk keseluruhan yang namanya hisab ini. Allah yang lain. Saya tanya. Ye. Apa benar Ustadz, setiap kelahiran anak Adam itu disertai kodamnya? Nah, kodamnya ini itu siapa ya? Iya. Ya memang ada penjelasan. Setiap kita ini selalu didampingi para malaikat. Jadi setiap satu orang itu 2 malaikat. Ditambah lagi yang rokib atid yang bagian mencatat amal.
Ada 4 berarti kan. Sehingga istilah panjenengan tadi ya khodam itu Pendamping. Pendamping. ya pendamping ya. Jadi Pelayan. ketika seseorang itu berbuat baik, khodamnya ini senang. Tapi ketika seseorang berbuat maksiat, menangis. Dan tidak bisa berbuat apa-apa, cuma hanya mendampingi. Tidak bisa kemudian langsung mau berbuat dosa terus dicekel, ya, dipegang lalu kemudian dialihkan, tidak. Cuma hanya mengiringi saja. Demikian pula malaikat raqib atid itu hanya mencatat saja, mencatat, sehingga niat saja sudah dicatat berpahala. Jadi berniat baik itu sudah dicatat pahala. Sehingga kalau berniat buruk oleh malaikat tidak dicatat. Bahkan kalau berusaha menggagalkan itu juga diberi pahala. Kan hebatnya di situ. Nah makanya kenapa kita kalau sholat walaupun sendirian ya, kok salamnya toleh kanan toleh kiri. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi, walaupun di kamar sendirian di malam hari. Karena pahamlah bahwa malaikat itu berada di kanan kiri kita. Jadi walaupun tidak ada orang, tapi kita menyampaikan salam ke khodam kita tersebut kanan kiri. Makanya kalau kita masuk rumah juga walaupun kosong, tetap kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tetap mengucapkan salam. Cuma salamnya bukan assalamualaikum lagi, tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya? Ya. Ibu? Pas. Jajannya pas ya. Dibuki rezeki yang dibagikan oleh Pak Ibu berkah ya. Mudah-mudahan tambah murah rezekinya, menyebabkan lancar kesehatannya, ibadahnya, Amin. kesolehan keluarganya, bagi maghfirah rahmah dan pula suami istri dan sebagainya. Dan senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, husnul khatimah. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Wis, Pak Dim.